Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 701-705. Bab 701. Setelah menuangkan air untuk Yun Feifei, saudari Wang menyeret Yi Yun ke samping, dan kemudian bersiap untuk melanjutkan merias Yi Yun. Saudari Wang, kemarilah, bantu aku merias wajahku hari ini. Tapi saat ini, Yun Feifei berteriak lagi. Nona Yun, berhentilah bercanda denganku. Keterampilanku tidak sebanding dengan kemampuanmu. Bukankah kamu memiliki penata rias profesional? Saudari Wang memandang Yun Feifei dan berkata tanpa daya. Aku hanya ingin kamu merias wajahku hari ini, kenapa? Kamu tidak mau. Yun Feifei menoleh untuk melihat saudari Wang, dan bertanya dengan lembut pada saudari Wang. Bukannya aku tidak mau, aku hanya khawatir jika aku tidak terlihat baik, itu akan mempengaruhi suasana hatimu, kata Nona Wang lembut. Tidak apa-apa, meskipun kamu tidak terlihat baik, aku tidak akan menyalahkanmu, cepat kemari. Kata Yun Feifei ringan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, saudari Wang berjalan langsung ke sisi Yun Feifei, dan kemudian mulai merias Yun Feifei. Yi Yun tahu bahwa dibutuhkan lebih dari 10 menit bagi saudari Wang untuk menebus kesalahan orang lain, dan sekarang masih ada lebih dari setengah jam sebelum dia muncul di layar, jadi Yi Yun merasa masih ada waktu, dan dia tidak melakukannya. Tidak ingin ada konflik dengan orang seperti Yun Feifei, jadi aku tidak banyak bicara, dan duduk diam di sudut dan menunggu. 10 menit kemudian, saudari Wang selesai merias wajah Yun Feifei, dan kemudian dia akan merias wajah Yi Yun. Hal apa yang kamu ubah? Kamu mencopot pemasangannya dan memformulasi ulang untukku sekarang, efek ini bukan yang aku inginkan. Tapi saat ini, Yun Feifei tiba-tiba berteriak. Saudari Wang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Yun Feifei, dan buru-buru berkata, Nona Yun, saya baru saja menyelesaikan setengah dari riasan Yi Yun, atau saya akan menyelesaikannya dulu, lalu menunggu dia menyelesaikannya. Saya akan datang untuk merias wajahmu lagi pula, adegan Yi Yun akan segera dimulai, aku khawatir itu akan mempengaruhi pembuatan filmnya. Tidak, kamu harus menyelesaikan riasanku sebelum kamu bisa pergi. Apakah kamu ingin aku melakukannya menunggumu di sini? Siapa dia, Yi Yun? Kenapa aku harus merias wajah di belakangnya? Kata Yun Feifei dengan arogan dan tidak masuk akal. Tapi, Nona Wang masih ingin bicara. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku memintamu merias wajahku sekarang, pernahkah kamu mendengarnya? Yun Feifei menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak. Saya dengar. Saudari Wang dengan enggan menyetujuinya, lalu menatap Yi Yun dengan sangat menyesal, dan kemudian melanjutkan membantu Yun Feifei berbaikan. Dan Yi Yun tidak bisa duduk diam saat ini, karena hanya tersisa kurang dari 10 menit sebelum waktu syuting Yi Yun. Jika Yi Yun menunggu sampai saudari Wang selesai merias wajah Yun Feifei sebelum merias wajahnya sendiri, itu pasti sudah terlambat. Jadi setelah Yi Yun ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju dan berkata tanpa daya kepada Yun Feifei, Nona Yun, jika Anda meminta saudari Wang untuk merias wajah Anda, dapatkah Anda meminta penata rias Anda melakukannya untuk saya? Untuk apa kamu memakai riasan? Yun Feifei menoleh untuk melihat Yi Yun, dan bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, Yi Yun tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, adegan saya akan segera dimulai, saya khawatir itu akan mempengaruhi pengambilan gambar. Oh, jika tidak jangan bilang, aku hampir lupa. Aku sudah membatalkan adeganmu malam ini. Menurutku adegan itu tidak perlu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu mungkin tidak tahu kapan adeganmu akan dilakukan. Baru kemudian bolehkah aku memotretnya? Kata Yun Feifei ringan. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, Yi Yun membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia bertanya pada Yun Feifei dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Aku bilang permainanmu telah aku batalkan, apa kamu tidak mengerti bahasa orang? Kata Yun Feifei dingin. Mengapa kamu membatalkan dramaku? Aku akan mencari sutradaranya. Pada saat ini, Yi Yun akhirnya tidak tahan lagi, menatap tajam ke arah Yun Feifei, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Apa gunanya kamu mencari sutradara? Sutradara mendengarkanku. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa pergi ke produser. Jika kamu bisa meyakinkan produser, maka aku tidak keberatan. Yun Feifei cemberut dan berkata. Dan Yi Yun sudah sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia mempersiapkan adegan ini selama 3 hari, tetapi dia tidak menyangka adegan itu akan dibatalkan karena kata-kata Yun Feifei. Mata Yi Yun memerah dalam sekejap, dan dia berteriak pada Yun Feifei dengan suara tercekat, Yun Feifei, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menargetkanku kemana-mana? Bagaimana aku menyinggung perasaanmu? Tidak apa-apa bagimu untuk menggangguku. Jika kamu menyuruhku menuangkan air, aku akan menuangkan air. Jika kamu menyuruhku pergi, aku akan tersesat. Tapi sekarang kamu malah ingin menghapus bagian terakhir dari peranku. Apa yang kamu inginkan? Suka. Apa yang aku inginkan?
Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Yun Feifei hanya bisa mencibir, lalu berkata dengan ringan, sebenarnya, aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya tidak menyukaimu, saya hanya ingin menghukum Anda, apakah Anda punya pendapat? Kamu. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, Yi Yun menangis, lalu mengertakkan gigi dan berjalan keluar dari ruang ganti. Setelah meninggalkan ruang ganti, Yi Yun menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan menangis bersamanya kepala di pelukannya. Pada saat ini, Yi Yun hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah menelepon Fendi Zanders dan membicarakan keluhannya. Namun pada akhirnya Yi Yun menahan keinginan itu, karena dia tahu itu bahkan jika dia memberitahu Fendi Zanders tentang hal-hal ini, tidak ada gunanya. Dia tidak punya cara untuk menghadapi orang-orang seperti Yun Feifei, dan Fendi Zanders tentu saja tidak punya cara untuk melakukannya, dan dia hanya bisa membuat Fendi Zanders cemas saat itu. Xiao Yun, kenapa apakah kamu di sini? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke sisi Yi Yun dan bertanya dengan lembut kepada Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Yi Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pria parubaya yang muncul di depan Yi Yun saat ini tidak lain adalah direktur utama drama tersebut. Apa, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa adegan Anda malam ini telah dihapus. Kata Direktur Chen ringan. Aku sudah tahu. Jawab Yi Yun tak berdaya. Ketika Direktur Chen mendengar kata-kata Yi Yun, wajahnya tampak tak berdaya, dan dia bertanya dengan lembut kepada Yi Yun, apakah Yun Feifei memberitahumu? Yi Yun sedikit mengangguk. Lalu apakah kamu menangis karena ini? Direktur Chen terus bertanya. Tidak, aku hanya tidak bisa memahaminya. Di mana aku menyinggung Yun Feifei? Kenapa dia selalu mempersulitku? Yi Yun mengerutkan kening dan bertanya pada Direktur Chen. Direktur Chen menghela nafas tak berdaya setelah mendengar kata-kata Yi Yun. Lalu dia berkata dengan ringan, Yi Yun, kamu mungkin tidak tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang diganggu oleh Yun Feifei karena latar belakang pacarnya. Aku biasanya sering diintimidasi olehnya. Aktor-aktor itu, semua karakter yang lebih baik adalah Yun teman Feifei, dan aku tidak berani menyinggung Yun Feifei ini, jadi aku hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Bab 702. Saya tidak menyangka Anda, Direktur Chen, berada dalam situasi sulit seperti ini. Yi Yun menatap Direktur Chen dan berkata dengan lembut. Oh, aku baik-baik saja. Aku sudah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, aktris seperti apa yang belum pernah kulihat. Direktur Chen menghela napas, lalu melanjutkan, tapi sayang sekali bagimu. Kasihan sekali bagiku. Apa maksudnya ini? Yi Yun bertanya sedikit bingung. Xiao Yun, nyatanya, dengan penampilan dan temperamenmu, prospek masa depanmu pasti tidak terbatas, dan kamu masih seorang selebriti internet, dan kamu memiliki basis penggemar. Jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin menjadi bintang besar, tapi kamu saat ini kekurangan syarat penting untuk menjadi bintang besar. Direktur Chen berkata perlahan. Kondisi apa? Yi Yun memandang Direktur Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Kamu tidak memiliki latar belakang yang dapat diandalkan. Jika kamu dapat memiliki pendukung, kamu pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya sekarang, dan kamu tidak perlu diganggu oleh Yun Feifei. Direktur Chen berkata kepada Yi Yun dengan nada rendah. Suara. Yi Yun tahu betul di dalam hatinya apa yang dimaksud Direktur Chen dengan kata-kata ini. Tapi dia tersenyum tak berdaya dan tidak berbicara. Xiao Yun, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa produser acara kami tertarik padamu. Dia selalu ingin mengundangmu keluar untuk makan malam. Jika kamu punya waktu, aku bisa membantumu mengaturnya. Direktur Chen terus berbicara setelah melihat itu Yi Yun terdiam. Direktur Chen, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku punya pacar, dan aku tidak akan pergi makan malam dengan laki-laki lain. Yi Yun langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Xiao Yun, kenapa kamu begitu keras kepala? Selama kamu menghabiskan malam yang baik dengan produser, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan masa depanmu akan sangat mudah. Di tangan produser ini ada banyak sumber daya, selama kamu bisa menjalin hubungan ini, kamu akan populer loh. Tahukah kamu berapa banyak bintang wanita yang ingin menghubungi produser ini tetapi tidak memiliki kesempatan ini? Direktur Chen membujuk dengan nada yang sangat tidak berdaya. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menyesali pacar saya. Yi Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Siapa pacarmu itu? Direktur Chen mengerutkan kening dan bertanya. Dia hanya orang biasa. Yi Yun tersenyum ringan. Apakah orang biasa seperti Anda? Anda sekarang adalah seorang aktor, apa yang bisa diberikan orang biasa kepada Anda? Apakah dia membantu Anda? Tahukah Anda peluang bagus apa yang ada di hadapan Anda sekarang? Direktur Chen berteriak tanpa daya. Walaupun pacarku adalah orang biasa, dia sebenarnya tidak bisa menolongku, tapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf padanya, jadi kamu tidak perlu membujukku, Yi Yun berkata dengan ringan. Kalau begitu kamu berencana untuk terus seperti ini? Direktur Chen mengerutkan kening dan bertanya.
Bahkan jika aku tidak punya apa-apa untuk difilmkan, aku bisa kembali dan melakukan hal lain dengan pacarku, tapi aku tidak akan menjual tubuhku demi ketenaran dan kekayaan. Yi Yun memandang Direktur Chen dan berkata dengan suara dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Direktur Chen menatap punggung Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan nafas pelan. Yi Yun, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Industri hiburan tidak sesederhana yang kamu kira. Universitas Jiangcheng, di dalam kelas. Setelah mengalami kejadian turnamen seni bela diri terakhir, Fendi Zanders mengetahui bahwa Ye Juechen bukanlah seorang pembohong. Jadi Fendi Zanders akan pergi ke rumah Ye Juechen untuk berlatih seni bela diri segera setelah sekolah usai, dan dia tidak akan istirahat sampai pagi hari. Selama periode waktu ini, kekuatan Fendi Zanders telah meningkat pesat, dan Kixing Tiangangkuan miliknya juga telah mencapai tahap kelima. Karena Fendi Zanders telah berlatih seni bela diri di rumah Ye Juechen sepulang sekolah, Fendi Zanders menghabiskan sebagian besar waktunya tidur di sekolah. Tentu saja, kecuali kelas Kinlan, karena wanita Kinlan, Fendi Zanders benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Fendi Zanders, jangan tidur, kelas selanjutnya adalah kelas Guru Kin. Kacamata mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Fendi Zanders, mengingatkannya dengan suara rendah. Fendi Zanders membuka matanya dengan bingung, lalu menguap berat, bangkit dan bersiap untuk mencuci muka di toilet untuk bangun. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Kacamata mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders. Apa yang salah? Fendi Zanders menoleh untuk melihat kacamatanya, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah ada yang harus kamu lakukan lusa? Kacamata bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Lusa. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata dari kacamata itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, ada apa denganmu? Jadi kenapa? Baru-baru ini aku jatuh cinta dengan seorang gadis, lalu aku membeli beberapa tiket pesta kapal pesiar dari temanku. Kebetulan kelas kita tidak ada kelas hari itu, kenapa kita tidak pergi ke kapal pesiar bersama? Kacamata berkata sambil tersenyum. Ini. Kalian harus pergi, aku tidak akan pergi. Fendi Zanders ragu-ragu dan kemudian menolak. Sekarang Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini, yang dia pikirkan hanyalah tentang berlatih seni bela diri. Jangan, aku membeli total 6 tiket. Aku sudah mengaturnya untukmu, Wang Xiong, Su Xiaoxuan dan gadis yang kusuka. Aku membeli tiket ini seharga 2.000 yuan. Jika kamu tidak pergi akan sia-sia jika. Kacamata itu berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Tidak, 2.000 yuan sepotong, kamu membeli 6, bukankah itu lebih dari 10.000 yuan? Apakah kamu gila? Menghabiskan begitu banyak uang. Fendi Zanders bertanya tanpa daya pada kacamata itu. Banyak selebritas akan pergi ke pesta ini, dan ada banyak makanan enak. 2.000 yuan itu murah. Jika Anda tidak mengenal siapapun, Anda tidak bisa membelinya seharga 2.000 yuan. Kacamata memandang Fendi Zanders dan menjelaskan jalan. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Fendi Zanders bertanya. Tabungan biasa. Kacamata memamerkan giginya dan tersenyum. Tadi kamu bilang ada 6 orang, jadi siapa yang kamu rencanakan untuk memberikan tiket lainnya? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia melihat kacamatanya dan bertanya. Apa, Wang Xiong dan aku ditemani oleh wanita cantik. Aku takut kamu akan terlalu kesepian, jadi aku secara khusus memanggil wanita cantik untukmu. Jangan pengecut jika saatnya tiba. Kacamata berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders melihat ke arah kacamata itu dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tetapi dia juga tahu bahwa kacamata itu baik. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu lusa. Bagus. Setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, si kacamata menjawab dengan sangat gembira. Bab 703. 2 hari kemudian. Fendi Zanders tiba di gerbang sekolah tepat waktu dengan taksi. Kacamata Wang Xiong dan Wang Xiong sudah menunggu di gerbang sekolah, dan hari ini adalah hari di mana mereka bertemu untuk menghadiri pesta kapal pesiar. Faktanya, Fendi Zanders sendiri tidak terlalu tertarik dengan pesta kapal pesiar ini, tapi bagaimanapun juga, itu semua karena kebaikan kacamatanya. Dan tiketnya tidak murah, dan uangnya sudah lama disimpan untuk kacamata. Fendi Zanders tidak ingin mengecewakan keinginan si kacamata, jadi dia setuju. Tidak lama setelah Fendi Zanders dan ketiganya menunggu di gerbang sekolah, Su Xiaoxuan dengan anggun berjalan keluar dari supermarket terdekat. Su Xiaoxuan berpakaian sangat bergaya hari ini, membawa tas Gucci terbaru, memberikan kesan keindahan perkotaan kepada orang-orang. Selain itu, setelan Su Xiaoxuan saat ini berharga total puluhan ribu dolar, dan Zhao Tong membelinya untuk Su Xiaoxuan. Karena terakhir kali Zhao Tong memberikan obat kepada Fendi Zanders, Su Xiaoxuan salah mengira bahwa Fendi Zanders lah yang memberikan obat kepada Zhao Tong. Jadi Su Xiaoxuan harus selalu melapor ke polisi setelahnya.
Zhao Tong takut Su Xiaoxuan akan memperburuk keadaan, jadi dia membelikan jas dan tas bermerek ini untuk Su Xiaoxuan, dan mengakui bahwa bukan Fendi Zanders yang memberinya obat sama sekali, tetapi Zhao Tong yang memberi Fendi Zanders obat. Obat-obatan. Setelah Su Xiaoxuan menerima barang-barang Zhao Tong, dia berjanji untuk membantu Zhao Tong menjaga rahasia ini, dan juga berjanji bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu di masa depan. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merepotkan Fendi Zanders. Ini juga alasan mengapa Su Xiaoxuan tidak pernah menyusahkan Fendi Zanders setelah Zhao Tong memberi obat kepada Fendi Zanders. Kalau tidak, menurut kepribadian agresif Su Xiaoxuan, dia pasti akan membuat masalah. Namun yang benar-benar tidak dapat dipahami oleh Su Xiaoxuan adalah mengapa Zhao Tong membius Fendi Zanders. Dan penjelasan Zhao Tong adalah dia sangat menyukai Fendi Zanders. Namun yang tidak bisa dipahami Su Xiaoxuan adalah sepupunya ingin memiliki sosok yang baik dan ketampanan, jadi mengapa dia menyukai seseorang seperti Fendi Zanders. Zhao Tong tentu saja tidak memberitahu Su Xiaoxuan tentang identitas asli Fendi Zanders. Saat ini, Su Xiaoxuan bertemu Fendi Zanders lagi, dan tidak berinisiatif memberitahu Fendi Zanders tentang pemberian obat. Namun dia tetap memandang Fendi Zanders dengan jijik, karena dia merasa Fendi Zanders pasti menggunakan beberapa trik untuk membuat sepupunya terpesona seperti itu. Xiaoxuan, kamu di sini. Wang Xiong bergegas menemui Su Xiaoxuan dan berteriak sambil tersenyum. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Wang Xiong, dia menoleh dan memandang Wang Xiong dengan acuh tak acuh, dan berteriak dengan tidak sabar, mengapa kamu begitu lambat? Saya telah berbelanja di supermarket terdekat sebelum Anda datang ke sini. Xiaoxuan, kami tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Wang Xiong menjelaskan dengan nada canggung. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Su Xiaoxuan memandang Wang Xiong dengan ringan, lalu berbalik dan ingin pergi. Jika Su Xiaoxuan tidak mendengar bahwa Wang Xiong akan membawanya ke pesta kapal pesiar mewah, Su Xiaoxuan tidak akan pernah datang ke sini hari ini. Terlebih lagi, pemikiran Su Xiaoxuan di dalam hatinya saat ini sangat sederhana, mereka yang bisa pergi ke pesta kapal pesiar semacam ini pastilah generasi kedua yang kaya. Jika Anda beruntung dan bertemu dengan generasi kedua yang kaya di pesta tersebut, maka Anda tidak perlu khawatir lagi tentang uang dalam hidup ini. Terus terang, Su Xiaoxuan sama sekali tidak pernah berpikir untuk bersama Wang Xiong. Baginya, Wang Xiong tidak lebih dari seekor anjing yang menjilati. Setelah si kacamata melihat sikap Su Xiaoxuan terhadap Wang Xiong, ekspresi wajahnya sangat jijik. Tapi hal ini, kacamata sudah memberitahu Wang Xiong berkali-kali, tapi Wang Xiong selalu seperti ini, kacamata tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Lalu apa Xiaoxuan? Masih ada orang yang belum datang, mari kita tunggu di sini sebentar. Wang Xiong berkata dengan lembut kepada Su Xiaoxuan. Apakah ada orang lain? Kenapa kamu begitu sibuk? Su Xiaoxuan berteriak tidak sabar dengan mulut kecilnya yang melengkung. Jika kamu ingin menunggu, diamlah, jika kamu tidak ingin menunggu, pergilah sekarang. Pada saat ini, kacamata itu berteriak tanpa ekspresi. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata dari kacamata itu, dia menatap tajam ke kacamata itu, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, tidak, apa hubungannya pembicaraanku dengan Wang Xiong denganmu? Saya membeli tiket kapal pesiar. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan saya? Kacamata berkata kepada Su Xiaoxuan tanpa ekspresi. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata dari kacamata itu, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan lembut, apakah kamu membeli tiket kapal pesiar? Benar, awalnya aku memesan tiketmu untuk temanku, tapi kakak Xiong berkata dia ingin mengajakmu, jadi aku setuju. Temanku belum datang. Jika ada sesuatu yang ingin kamu tinggalkan dengan tergesa-gesa, kamu bisa pergi sekarang. Hilang. Kacamata berkata dengan ringan. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata dari kacamata itu, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat memalukan di wajahnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Wang Xiong dapat memanjakannya, tetapi kacamata mungkin tidak memanjakannya. Jadi sekarang meskipun hatinya sangat marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Fendi Zanders menoleh untuk melihat kacamatanya, tersenyum tak berdaya, dan tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di gerbang Universitas Jiangcheng. Pintu mobil terbuka, dan dua gadis berpakaian cantik turun dari mobil. Salah satu gadis itu mengenakan gaun tali ikat tanpa tali dan kacamata berbingkai hitam. Dia terlihat sangat lembut dan anggun, dan sosok serta penampilannya pasti bisa dianggap sebagai yang terbaik. Xingxin, kamu di sini. Setelah si berkacamata melihat kecantikan lembut ini, mereka berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Maaf, aku terlambat. Gadis itu berkata dengan sangat menyesal. Dan kacamata itu dengan cepat berlari ke sisi gadis itu, lalu memandang Fendi Zanders dan Wang Xiong dan memperkenalkan mereka, Fendi Zanders dan Wang Xiong, ini pacarku Wang Xingxin. Hai, namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menyapa Wang Xingxin sambil tersenyum.
Hai, namaku Wang Xiong. Wang Xiong juga buru-buru menyapanya. Halo, dua pria tampan. Wang Xingxin menjawab dengan gembira. Su Xiaoxuan berdiri di samping, dengan ekspresi sangat menghina di wajahnya, seolah dia tidak berniat berbicara dengan Wang Xingxin. Tentu saja, kacamata itu tidak bermaksud untuk memperkenalkan Su Xiaoxuan. Saat ini, gadis lain keluar dari belakang Wang Xingxin. Dan gadis ini terlihat sangat seksi dan cantik. Kulihat dia mengenakan rok pendek hitam dengan pinggul, dadanya yang penuh membentuk lekuk tubuh yang menawan, wajahnya yang halus dan centil ditutupi dengan riasan tipis, mulut kecilnya yang seksi ditutupi dengan garis bibir yang menawan, dan rok pendeknya ketat. Membungkus erat lekuk bokongnya yang menggoda, sepasang kaki ramping dan indah tanpa pamrih terekspos ke udara, wajah cantik elok dipadukan dengan sosok menawan, keseluruhan pribadi terlihat luar biasa seksi. Fendi Sanders, Wang Xiong dan si berkacamata semuanya tercengang saat melihat keindahan ini. Bab 704. Xingxin, siapa cantik ini? Setelah berkacamata melihat keindahan ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan dia buru-buru bertanya pada Wang Xingxin. Bukankah kamu memintaku untuk membawa seorang gadis ke sini? Aku membawamu ke sini. Wang Xingxin menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan ke sisi si cantik, dan memperkenalkan pada kacamata dan yang lainnya, si cantik sebesar ini adalah sahabatku Song Yuan Yuan. Setelah mendengar kata-kata Wang Xingxin, Wang Xiong dan Wang Xiong menoleh untuk melihat posisi Fendi Sanders. Karena Wang Xingxin membawa seorang gadis karena kacamatanya, dia berencana untuk memperkenalkan mereka kepada Fendi Sanders. Bagaimanapun, kacamata itu ada pada Wang Xingxin, dan Wang Xiong juga memiliki Su Xiaoxuan, tetapi Fendi Sanders sendirian. Kacamata khawatir Fendi Sanders akan bosan sendirian, jadi dia secara khusus menyuruh Wang Xingxin mencari seorang gadis untuk datang. Namun Wang Xiong dan kacamatanya tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dibawakan oleh Wang Xingxin akan secantik itu. Halo kalian semua. Song Yuan Yuan menyapa semua orang dengan ringan. Halo cantik. Wang Xiong menyeringai, lalu melanjutkan, namaku Wang Xiong, dan ini Fendi Sanders. Setelah Song Yuan Yuan mendengar kata-kata Wang Xiong, dia mengangguk ringan, lalu melihat kacamata Fendi Sanders dan Wang Xiong dari atas ke bawah, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalian bertiga tidak berencana mengenakan pakaian ini ke pesta, bukan? Apa yang terjadi dengan pakaian kita bertiga? Kacamata itu menatap Song Yuan Yuan dengan linglung, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak senang. Meski Song Yuan Yuan ini memang sangat cantik, namun berkacamata tidak menyangka Song Yuan Yuan begitu materialistis, hampir sebanding dengan Su Xiaoxuan. Tidak lama setelah saya bertemu mereka, saya mulai tidak menyukai pakaian mereka. Si berkacamata langsung merasakan bahwa Song Yuan Yuan ini bukanlah orang baik. Mereka bertiga biasanya berpakaian seperti ini, biasakan saja. Su Xiaoxuan sepertinya telah menemukan jenisnya sendiri, dan buru-buru menyela dengan mulut kecilnya yang melengkung. Aku tidak bermaksud begitu. Song Yuan Yuan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian berkata dengan suara rendah, pesta kapal pesiar memiliki persyaratan pakaian untuk para tamu, menurutku pakaian mereka bertiga terlalu kasual, dan akan merepotkan jika mereka tidak bisa masuk. Yuan Yuan sering pergi ke pesta semacam ini, dan apa yang dia katakan masuk akal. Wang Xingxin buru-buru menindaklanjuti dengan penjelasan. Ketika Glases mendengar kata-kata Song Yuan Yuan, dia menepuk kepalanya dengan cepat, dan kemudian berkata dengan ekspresi malu, oh, temanku memang menyuruhku memakai pakaian formal untuk hadir, tapi aku lupa tentang itu. Apakah kamu masih harus mengenakan pakaian formal ke pesta? Wang Xiong berkata tanpa daya. Pesta ini sangat mewah, jadi setiap orang diharuskan mengenakan pakaian formal. Untungnya, Nona Song mengingatkan kita, kalau tidak kita mungkin tidak bisa masuk. Setelah mengetahui bahwa dia salah paham terhadap Song Yuan Yuan, kacamata berkata sangat maaf. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Xingxin mengerutkan kening dan berkata. Pesta kapal pesiar baru dimulai pukul 7 malam, dan baru pukul 2 siang. Bagaimana kalau kita berbelanja jas dulu, lalu pergi ke pesta setelah berbelanja? Wang Xiong melirik ponselnya dan menyarankan dengan lembut. Aku juga berpikir begitu, lagi pula kita tidak punya pakaian formal. Kacamata dengan cepat menjawab. Fendi Sanders, bagaimana menurutmu? Wang Xiong menoleh ke Fendi Sanders dan bertanya. Aku tidak peduli, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Kata Fendi Sanders ringan. Faktanya, Wang Xiong menanyakan kalimat ini kepada Fendi Sanders karena dia khawatir Fendi Sanders tidak punya uang untuk membeli pakaian. Lagi pula, setelan jas yang bagus akan berharga ribuan dolar. Meskipun ini bukan uang yang banyak untuk siswa dari keluarga baik-baik seperti Wang Xiong Glases, setidaknya mereka dapat menerimanya. Dia hanya khawatir Fendi Sanders tidak punya uang. Tetapi setelah Wang Xiong mendengar Fendi Sanders berkata dengan santai, dia menatap Fendi Sanders dengan samar dan tidak berbicara. Beberapa menit kemudian, Wang Xiong, Fendi Sanders dan yang lainnya menghentikan taksi, lalu bergegas menuju pusat perbelanjaan paling terkenal di kota Jiangcheng.
Di dalam Hengdian World Studios. Karena sebagian besar adegan Yi Yun dihapus oleh Yun Feifei. Jadi Yi Yun hanya bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan di Hengdian, dan jika dia tidak ada pekerjaan, dia akan pergi menonton akting para aktor tua itu dan mempelajari kemampuan akting mereka. Tapi Yi Yun tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia belajar, itu tidak ada gunanya. Dalam industri hiburan, jika Anda tidak memiliki sumber daya dan latar belakang, mustahil mendapatkan pijakan yang kokoh. Oke, ayo kita syuting di sini untuk adegan hari ini dulu. Semua orang akan pergi ke pesta ulang tahun Nona Yun malam ini. Pacar Nona Yun khusus mengadakan pesta kapal pesiar untuk pesta ulang tahun Nona Yun, dan mengundang semua orang dari kru kami. Para aktor semuanya sudah pergi. Sutradara Chen mengangkat pengeras suara di tangannya, dan meneriaki para aktor di kru sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata sutradara Chen, para aktor di kru mulai bersorak, dengan ekspresi sangat gembira di wajah mereka. Karena semua aktor ini tahu bahwa tidak semua orang bisa menghadiri pesta setingkat ini, dan mereka semua meminjam cahaya Yun Feifei. Di sisi lain, Yi Yun menghela nafas pelan, lalu mengemasi barang-barangnya dan bersiap meninggalkan lokasi syuting. Yi Yun tahu hubungannya dengan Yun Feifei di dalam hatinya, jadi dia pasti tidak akan mengundangnya ke pesta ulang tahun Yun Feifei, dan dia akan ditertawakan jika dia tinggal di sini, jadi lebih baik cepat pergi. Yi Yun mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu, dan ternyata saat itu baru pukul 2 siang. Jika dia kembali ke Jiangcheng sekarang, dia mungkin akan kembali pada jam 8 malam. Jadi Yi Yun ragu-ragu sejenak, dan berencana menggunakan waktu ini untuk kembali ke Jiangcheng untuk mencari Fendi Zanders. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertemu Fendi Zanders. Direktur Chen. Yi Yun berjalan ke sisi Direktur Chen, lalu berteriak pelan. Yi Yun, ada apa? Direktur Chen bertanya pada Yi Yun sambil tersenyum. Apa, Direktur Chen, saya ingin meminta cuti setengah hari, saya akan pulang. Kata Yi Yun dengan suara rendah. Meminta cuti. Direktur Chen tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Yi Yun, apakah kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun Nona Yun? Yun Feifei mungkin juga tidak mengundangku. Kata Yi Yun dengan suara rendah. Oh, saya tahu tentang konflik antara Anda dan Nona Yun, tetapi Nona Yun bukanlah orang yang pelit. Dia mengundang semua orang di tim produksi kami untuk membahas kali ini, termasuk Anda. Anda harus ikut dengan kami ketika waktunya tiba. Datang. Direktur Chen berkata sembarangan. Tapi, Yi Yun membuka mulutnya untuk berbicara. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa banyak dari orang-orang yang pergi ke pesta kali ini adalah nama-nama besar di industri hiburan kita. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mengenal orang-orang ini. Lagi pula, Anda masih harus melakukan hiburan di masa depan. Berkelilinglah, bukan? Dan apakah kamu tidak ingin kembali ke Jiangcheng? Pesta kapal pesiar ini juga diadakan di Jiangcheng. Setelah menghadiri pesta, saya bisa memberi Anda hari libur sehingga Anda bisa pulang dan beristirahat dengan baik. Direktur Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Direktur Chen, sedikit keraguan muncul di matanya. Bab 705. Yi Yun awalnya berencana mengambil kesempatan ini untuk kembali ke Jiangcheng untuk bermain dengan Fendi Zanders. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini dari sutradara, hatinya mulai ragu. Alasannya sangat sederhana, meskipun Yi Yun tidak bisa menerima aturan tak terucapkan, dia merasa hanya kekurangan kesempatan. Jika Anda pergi ke pesta kapal pesiar sendirian, jika Anda ditangkap oleh sutradara, Anda mungkin mendapat kesempatan. Mengenai pertemuan dengan Fendi Zanders, sutradara juga baru saja mengatakan bahwa selama dia selesai menghadiri pesta, dia dapat memberi Yi Yun hari libur, dan kemudian dia juga bisa pergi ke Fendi Zanders untuk bermain. Namun kesempatan mengikuti partai tersebut belum tentu ada yang kedua kalinya. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Yi Yun mengangguk kepada sutradara, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, Direktur Chen, saya akan pergi ke pesta ini bersamamu. Itu benar. Ketika Direktur Chen melihat Yi Yun setuju untuk turun, dia tersenyum sangat bahagia, lalu melihat ke atas dan ke bawah pada sosok anggun Yi Yun, dan berkata dengan lembut, apa, Xiao Yun, pergi dan ganti pakaian yang lebih bagus sekarang, lebih disukai seksi. Sedikit, lalu biarkan penata rias melakukan pekerjaannya dengan baik pada Anda, jangan lewatkan kesempatan ini. Direktur Chen, saya mengerti. Yi Yun mengangguk tak berdaya, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Fendi Zanders, Wang Xiong berkacamata dan lainnya datang ke pusat perbelanjaan Longhua paling terkenal di kota Jiangcheng karena mereka tidak memiliki pakaian formal untuk menghadiri pesta. Pusat perbelanjaan Longhua merupakan pusat perbelanjaan paling makmur di kota Jiangcheng, dan terdapat banyak merek internasional terkenal di dalamnya. Anak muda di kota Jiangcheng suka berbelanja di sini. Meski hari ini bukan hari kerja, namun mall tersebut masih ramai dikunjungi orang.
Setelah Fendi Zanders dan yang lainnya tiba di Longhua Mall, Wang Xiong dan Glasses tidak tahu apakah itu untuk menghemat waktu atau untuk menciptakan kesempatan bagi Fendi Zanders dan Song Yuan untuk rukun, jadi mereka berdiskusi untuk berpisah. Kacamata itu pertama-tama membawa Wang Xingxin ke toko khusus, dan Su Xiaoxuan serta Wang Xiong juga pergi. Pada akhirnya, hanya Fendi Zanders dan Song Yuan yang tersisa. Song Yuan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, aku akan mengajakmu membeli pakaian. Oke. Fendi Zanders tidak menolak dan langsung mengangguk. Melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, Song Yuan menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke depan, sementara Fendi Zanders mengikuti di belakang Song Yuan. Beberapa menit kemudian, Song Yuan berhenti di depan toko Versace. Pakaian di sini seharusnya bagus. Song Yuan menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Song Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, pakaian di sini sangat bagus, tapi pasti mahal, bukan? Song Yuan memandang Fendi Zanders tanpa daya, dan kemudian berkata dengan ekspresi lucu, oke, berhentilah berpura-pura di depanku, aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Bagaimana kamu tahu aku tidak kekurangan uang? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Song Yuan, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Dia tidak bisa berhenti berpikir, apakah Song Yuan mengenalnya? Di mana kamu mendapatkan sepatu yang kamu pakai sekarang? Song Yuan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Song Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, sepatu ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Fendi Zanders tidak berbohong, sepatu ini memang dibeli oleh Liu Chenwei untuk Fendi Zanders. Lalu tahukah kamu berapa harga sepatu ini? Song Yuan terus bertanya. Tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Sepasang sepatu Anda adalah edisi terbatas Hermes. Harganya lebih dari 80.000 sepasang, dan Anda tidak dapat membelinya dengan uang. Dan celana Anda, meskipun terlihat sangat biasa, juga merupakan merek terkenal internasional, dan harganya mahal. Tidak mahal. Murah, setidaknya 20.000 yuan. Song Yuan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena kamu mampu membeli sepatu dan celana mahal seperti itu berarti kamu pasti sangat kaya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Song Yuan, dia juga terkejut. Karena dia bahkan tidak berpikir bahwa Liu Chenwei, seorang wanita yang hilang, akan membeli pakaian mahal untuk dirinya sendiri. Bagaimana kamu tahu kalau pakaianku berasal dari merek internasional terkenal? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Song Yuan dengan lembut. Orang awam mungkin belum tahu baju yang kamu kenakan, tapi saya tahu betul, karena keluarga saya berbisnis pakaian, jadi saya sangat familiar dengan merek-merek tersebut. Song Yuan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, kalau begitu pernahkah Anda berpikir bahwa semua pakaian saya mungkin palsu, saya membelinya dari internet? Tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya tidak akan melakukannya dikelirukan. Lagi pula, baju yang dipakai mereknya relatif kecil dan besar. Tidak perlu tiruan yang tinggi. Kalau orang mau tiruan yang tinggi, harus tiruan yang tinggi dari baju yang meledak-ledak itu. Kalau mau pura-pura kaya bisa beli mereka beberapa merek yang bisa dikenali orang awam, Song Yuan langsung membantah pernyataan Fendi Zanders tanpa berpikir panjang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Song Yuan, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia bisa merasakan bahwa Song Yuan yang berdiri di depannya saat ini sangat pintar, lebih pintar dari wanita lain yang dikenal Fendi Zanders. Oke, aku tahu kamu bukan tipe generasi kedua kaya yang suka pamer, aku tidak akan mengeksposmu di depan teman-temanmu, cepat ikut aku. Song Yuan memandang Fendi Zanders dan tersenyum ringan, lalu berbalik dan berjalan ke toko Versace. Tuan, apakah Anda memerlukan sesuatu? Wanita pemandu belanja yang tinggi bergegas menemui Fendi Zanders dan Song Yuan setelah melihat mereka masuk, dan bertanya sambil tersenyum. Temanku butuh jas untuk pesta. Song Yuan menjawab dengan ringan. Oke, kalian berdua, tolong. Pemandu belanja cantik itu buru-buru menjawab, lalu membawa Fendi Zanders dan Song Yuan ke toko khusus. Ketika Fendi Zanders dan Song Yuan masuk ke toko, banyak pelanggan menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan Song Yuan. Pakaian Fendi Zanders sangat biasa. Lagi pula, sebagian besar orangnya bukan Song Yuan, jadi tidak terlihat bahwa pakaian Fendi Zanders semuanya adalah merek internasional yang terkenal. Meskipun penampilan Fendi Zanders tidak buruk, dia masih sedikit kekanak-kanakan, memberikan kesan bahwa dia adalah seorang mahasiswa biasa. Tapi Song Yuan berbeda. Dia memiliki sosok yang tinggi dan seksi, penampilan yang glamor dan mulia, serta temperamen yang sangat murni dan halus. Jadi jelas agak canggung jika kedua orang ini berdiri bersama.
Dan Song Yuan tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini, dan mulai memilih pakaian untuk Fendi Zanders. Fendi Zanders mengikuti Song Yuan dalam diam, sama sekali tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain.